Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema ketiga kita pada hari ini yakni wawasan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana kita telah jelaskan waktu minggu yang lalu, bahwa wawasan sosial itu adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat atau kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat. Jadi wawasan sosial itu adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia untuk beradaptasi di tengah-tengah masyarakat di mana manusia itu berada. Maka tepatlah kalau saya mengambil pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Artinya pepatah ini adalah pepatah yang berwawasan sosial. Pepatah ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita harus beradaptasi terhadap aturan atau norma sosial di mana kita berada. Pepatah ini mengajarkan kepada kita tentang etika. Etika artinya bahwa setiap orang harus bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat jika berada dalam masyarakat tersebut. Artinya kita harus beradaptasi dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, dalam situasi seperti hari ini, yakni pemerintah sedang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita harus memiliki wawasan sosial kemasyarakatan. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh memandang enteng penyebaran corona ini. Oleh karena itu, kita harus punya nilai etika di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Etika itu adalah kita harus menjunjung tinggi aturan dan norma atau perintah pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Nah, salah satunya adalah pemerintah mengisyaratkan kita harus atau mengharuskan kita harus stay at home, tidak boleh kemana-mana. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah menjalankan perintah itu berarti kita sudah berwawasan sosial kemasyarakatan. Karena kita harus menjunjung tinggi norma-norma, aturan-aturan yang berlaku. Surat edaran atau perintah pemerintah itu dalam rangka pemutusan mata rantai COVID-19 itu harus kita junjung tinggi supaya kita memiliki sebuah nilai etika. Nah, ketika kita sudah memiliki nilai etika, secara otomatis kita telah menjalankan wawasan sosial kemasyarakatan. Agar supaya kita diterima di tengah-tengah masyarakat, konsekuensinya adalah kita harus mempelajari berbagai aspek yang terdapat di dalam masyarakat itu. Terlebih lagi bila akan melakukan sebuah kegiatan seperti KKN, seperti pengabdian masyarakat di tengah-tengah masyarakat, maka yang harus kita ketahui adalah struktur, norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung yang terdapat di dalam masyarakat, atau kita harus memahami sebaik-baiknya keadaan sosial dan budaya masyarakat. Nah, ada beberapa unsur-unsur masyarakat yang harus kita ketahui sehingga kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita masuk pada kategori yang memiliki wawasan sosial bermasyarakat. Nah, yang pertama adalah unsur-unsur masyarakat itu adalah
kita harus pahami masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui bagaimana polarisasi interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, peranata sosial dan lembaga kemasyarakatan. Ada beberapa unsur masyarakat yang harus kita pahami sebagai bagian dari keadaan sosial budaya masyarakat di mana kita berada. Yang pertama adalah sistem kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah peranata sosial atau kelembagaan sosial. Kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial. Yang kemudian yang keempat adalah struktur sosial. Kemudian yang terakhir adalah sistem sosial. Nah, unsur-unsur kemasyarakatan ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui agar supaya kita mampu menyelesaikan diri di tengah-tengah masyarakat. Kalau sistem kemasyarakatan kita tidak pahami misalnya, tapi kita harus pahami bahwa kita sebagai orang yang baru datang di suatu daerah, kita tidak serta-merta untuk melakukan sebuah tindakan tanpa kita ketahui nilai-nilai sosial atau norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus adaptasi. Nah, polarisasi adaptasi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus pahami masyarakatnya, kita harus pahami interaksi sosialnya, kita harus pahami struktur sosialnya, kita harus pahami peranata sosialnya, dan kita harus pahami sistem sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Unsur-unsur masyarakat yang harus kita ketahui di dalam proses adaptasi atau proses aplikasi wawasan sosial bermasyarakat itu, yang pertama adalah masyarakat. Kita harus ketahui yang manakah sebenarnya yang dikatakan masyarakat, yang manakah yang dimaksud dengan kumpulan orang, yang manakah yang dimaksud dengan kerumunan massal, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu sosiologi, masyarakat biasa juga kita sebut sosial, dan diberikan pengertian bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan individu yang hidup pada daerah tertentu dan memiliki tujuan hidup bersama. Itulah masyarakat. Tetapi di dalam terkait dengan pengertian, banyak para pakar sosiologi saling kontradiktif memaknai masyarakat. Ada pakar yang mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya itu tidak ada. Yang ada hanya individu-individu. Tetapi banyak juga pakar sosiologi yang mengatakan bahwa masyarakat itu ada, tetapi sifatnya abstrak. Yang konkret adalah individu-individu. Sehingga dengan demikian, ketika kita berbicara masyarakat, berarti banyak orang, banyak individu yang ada di dalamnya. Banyak karakter yang ada di dalamnya, tetapi memiliki tujuan yang satu, memiliki tujuan yang bersama, hidup dalam satu tempat. Harus kita pahami suatu kesatuan kehidupan manusia yang melaksanakan interaksi satu sama lain yang berdasarkan pada nilai, norma, atau adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Adat istiadat ini berbeda satu sama lain di tengah-tengah masyarakat berdasarkan lokasi, berdasarkan tempat. Sehingga dengan demikian, di dalam beradaptasi kita harus menyesuaikan diri kita di dalam adat istiadat atau tradisi yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang harus kita pahami di dalam masyarakat itu ada dua aspek dasar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah masyarakat dalam aspek statis atau struktur masyarakat
terdapat struktur di dalam masyarakat yang sifatnya statis, seperti kebangsawanan, struktur masyarakat yang sifatnya keturunan. Nah, itu yang harus kita pahami, karena dalam setiap wilayah pasti ada struktur-struktur masyarakat yang berdasarkan adat istiadat. Nah, itu perlu kita harus beradaptasi. Satu misalnya kalau di daerah misalnya Bugis Makassar, khususnya di Jeneponto, cara untuk beradaptasi dengan orang-orang di sana kita harus memahami struktur. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur feodalis di suatu daerah itu masih dijunjung tinggi. Primordial mereka masih terlestari sampai hari ini. Seperti di Jeneponto ada Karaeng, ada Daeng, ada masyarakat biasa. Cara berinteraksinya berbeda. Kalau Karaeng ya harus kita berikan panggilan menggunakan struktur kata-kata yang tidak terlepas dari adat istiadat mereka di sana. Misalnya dipanggil Karaeng dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi dinamis, ini adalah sebuah struktur yang berubah-berubah. Misalnya kepemimpinan dalam suatu daerah itu berubah-berubah dan memiliki batas waktu tertentu. Misalnya metode interaksi dengan pimpinan adat misalnya di suatu daerah itu pasti sudah sangat jauh berbeda dengan masyarakat biasa. Struktur atau masyarakat dinamis dari segi dinamis ini adalah sebuah struktur sosial yang berubah-berubah, yang memiliki batas waktu tertentu. Misalnya itu yang saya sampaikan tadi, pimpinan adat, kemudian kepala desa, sampai pada struktur pemerintahan di suatu daerah di mana kita berada. Nah, ini memiliki strategi tersendiri di mana kita harus beradaptasi dengan mereka. Kita tidak boleh menyamaratakan dengan masyarakat, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada namanya masyarakat struktur atau klasifikasi yang statis, yang tidak bisa berubah-berubah dari nenek moyangnya sampai keturunan-keturunannya sampai sekarang, itu tidak akan pernah berubah. Kemudian struktur dinamis ya kepemimpinan. Nah, kedua struktur di dalam masyarakat ini kita harus tahu bagaimana kondisi dan situasi, sehingga di dalam berinteraksi kita harus mampu menempatkan diri kita di dalam kedua segi atau aspek struktur masyarakat ini. Kemudian unsur masyarakat yang ketiga yang harus kita pahami di dalam beradaptasi adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah sebuah proses sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, interaksi sosial ini adalah sebuah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ada yang dikatakan interaksi sosial primer dengan interaksi sosial sekunder. Syarat terjadinya interaksi itu ada dua. Satu, adanya kontak sosial. Kemudian yang kedua adalah adanya komunikasi. Jadi adanya kontak sosial itu adalah terjadinya sebuah komunikasi di antara satu sama lain, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Sekalipun tidak terjadi sebuah komunikasi verbal, tetapi adanya kontak dan saling mengerti satu sama lain. Kemudian yang kedua, kontak atau terjadinya komunikasi. Komunikasi ini adalah komunikasi dua arah yang saling mengerti. Itu juga dikatakan interaksi. Nah, interaksi primer itu adalah interaksi atau kontak yang tidak ada mengimbangi atau faktor ketiga langsung. Apakah komunikasi langsung, apakah melalui simbol ataukah verbal. Kemudian yang kedua, interaksi sekunder. Interaksi sekunder itu adalah interaksi yang atau kontak yang terjadi dipengaruhi oleh faktor ketiga, misalnya melalui telepon, melalui surat, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam berinteraksi, apakah baik primer maupun sekunder, kita tidak bisa terlepas dari wawasan sosial atau perilaku yang berwatak mulia.
Apatah lagi kalau kita berada pada daerah tertentu yang adat istiadatnya berbeda dengan apa yang kita bawa. Oleh karena itu kita beradaptasi di dalam berinteraksi. Seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa di dalam daerah, setiap daerah memiliki struktur masyarakat. Ada struktur masyarakat yang statis, ada struktur masyarakat yang dinamis. Struktur masyarakat yang statis ini adalah sebuah struktur yang dipengaruhi dengan adat istiadat yang tidak bisa berubah-berubah, seperti itu kebangsaan. Sedangkan struktur dinamis itu adalah susunan atau struktur di dalam suatu lembaga kemasyarakatan yang sifatnya relatif berbatas waktu tertentu, seperti pimpinan adat, pimpinan lembaga-lembaga atau peralatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian kedua struktur masyarakat ini polarisasi berinteraksinya pun pasti berbeda. Kalau masyarakat atau struktur dinamis pasti pola interaksinya agak modern, sedangkan pola interaksi untuk struktur masyarakat statis itu pola interaksinya pasti terkait dengan primordial, berdasarkan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di daerah itu. Berinteraksi ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan di mana kita berpijak, di mana kita berada, agar supaya kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sama di sini ada beberapa bahagian kerjasama. Yang pertama adalah kerjasama langsung. Kerjasama langsung ini antara bawahan dengan pimpinan. Kemudian kerjasama formal. Kerjasama formal ini antara lembaga formal kerjasama dengan lembaga formal, antara universitas dengan universitas lain. Kemudian kerjasama tradisional, kerjasama yang dilakukan pada masyarakat biasa atau masyarakat yang ada di pedesaan yang melakukan sebuah kerjasama tanpa tertulis. Kemudian kerjasama yang keempat itu adalah kerjasama yang spontan, yang kerjasama yang dilakukan secara spontanitas tanpa ada diawali dengan perencanaan tertentu. Kemudian itu adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah suatu proses sosial, baik individu maupun individu, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, yang diawali dengan sebuah pertentangan. Artinya akomodasi ini adalah sebuah bentuk interaksi yang akhirnya adanya sebuah perdamaian dan menciptakan sebuah struktur fungsional di tengah-tengah masyarakat. Bentuk interaksi akomodasi yang seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa yang diawali dengan sebuah pertentangan atau perselisihan yang biasa kita juga sebut konflik, yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah struktur fungsional atau keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Ada 8 bentuk akomodasi. Yang pertama adalah secara koersif, kemudian yang kedua kompromi, kemudian yang ketiga adalah arbitrasi, kemudian yang ketiga mediasi, kemudian konsilasi, kemudian yang berikutnya adalah toleransi, kemudian adjudikasi. Baik, koersif ini adalah sebuah hubungan atau kontak yang terjadi di antara kedua belah pihak yang saling berselisih, yang harus dipaksakan untuk berdamai. Koersif artinya kita memaksakan kehendak tertentu dengan pihak lain, terutama pada pihak yang lemah. Kita harus paksakan berdamai. Kemudian kompromi, mungkin kita sudah pahami bersama bahwa kompromi itu adalah melahirkan sebuah deal-deal yang disepakati bersama, yang diakomodasi semua kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik tadi, itu kompromi. Kemudian arbitrasi yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa sebuah pertentangan yang tidak melahirkan sebuah kompromi, sehingga kita membutuhkan orang ketiga yang netral untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemudian mediasi, hampir sama dengan
dengan arbitrasi. Namun dalam mediasi ini pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberikan keputusan. Jadi kalau arbitrasi ini dengan mediasi, arbitrasi ini pihak ketiga memiliki berwenang untuk memutuskan kebijakan atau memutuskan perdamaian di dalam konflik di antara kedua belah pihak. Sedangkan mediasi, orang atau pihak ketiga itu tidak memiliki kompetensi untuk mengambil sebuah kebijakan. Dia hanya memediasi, mengambil untuk melahirkan sebuah kompromi, tetapi pihak ketiga ini tidak memiliki hak untuk mengambil sebuah kebijakan di dalam pertentangan itu. Kemudian konsiliasi ini adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Jadi konsiliasi ini adalah kita harus berinteraksi kedua belah pihak, melakukan sebuah kompromi untuk mengambil atau mendengarkan semua apa yang diinginkan kedua belah pihak, sehingga akan melahirkan sebuah kebijakan yang sama-sama memiliki kepentingan yang ada di dalamnya. Kemudian toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Artinya toleransi ini adalah kita harus memaklumi saling satu sama lain. Kita harus tidak boleh egois dalam hal ini. Kita harus menghargai, menghormati kepentingan orang lain, sehingga kita tidak perlu berhadap-hadapan melakukan sebuah konflik di antara kedua belah pihak. Kemudian adjudikasi ini dipahami sebagai penyelesaian masalah sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. Nah ini adjudikasi ini adalah merupakan salah satu proses sosial atau suatu proses interaksi sosial yang ada di dalamnya untuk mengakomodasi kepentingan yang berkonflik dalam melalui pengadilan, melalui hakim dan lain sebagainya secara formal. Bentuk interaksi yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah sebuah proses sosial yang mengurangi perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana polarisasi untuk mengurangi perbedaan? Nah, kita harus tingkatkan saling toleransi di antara umat beragama, menghargai orang asing dan kebudayaannya, saling tolong-menolong, saling menghargai di antara satu sama lain. Sebab kita pahami bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, heterogensi yang sangat tinggi, sehingga untuk mengantisipasi konflik yang berkepanjangan di antara secara horizontal, maka yang harus kita junjung tinggi adalah persatuan dan kesatuan, supaya kita bisa tercipta sebagai masyarakat yang majemuk, yang menciptakan struktur fungsional di tengah-tengah masyarakat. Untuk interaksi asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi ini adalah sebuah proses sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang merupakan adanya perpaduan kebudayaan yang saling berbeda tanpa menghilangkan kebudayaan lama, atau misalnya pengaruh budaya asing tidak menghilangkan budaya setempat, sehingga terjadilah sebuah akulturasi budaya, seperti misalnya masuknya Islam di Republik Indonesia ini tanpa mengurangi tradisi, tanpa menghilangkan kebudayaan yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Sehingga tidak heranlah kalau misalnya di daerah-daerah masih terdapat orang melakukan sebuah ritual keagamaan, misalnya Islam, tetapi juga ada di dalamnya budaya-budaya lama seperti animisme dengan dinamisme, seperti baca-baca
ada dupa, ada kue dan lain sebagainya. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang merupakan hasil akulturasi budaya. Bentuk kedua dari interaksi itu adalah proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif ini adalah sebuah proses sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak harmoni, disebabkan karena didasari dengan pertentangan di antara anggota masyarakat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Disosiatif ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama adalah konflik, kemudian perselisihan, kemudian kontroversi, kemudian persaingan. Persaingan itu adalah merupakan sebuah proses sosial ketika ada dua belah pihak yang atau lebih saling berlomba untuk memperebutkan sebuah kepentingan untuk mencapai sebuah kemenangan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan persaingan. Misalnya interaksi sepak bola, interaksi lomba-lomba yang lain yang sifatnya memperebutkan sebuah kemenangan. Nah, di situ terjadi sebuah interaksi antara kelompok dengan kelompok maupun individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Kemudian yang kedua, kontroversi. Kontroversi ini adalah sebuah proses sosial yang ditandai dengan ketidakpastian atau keraguan atau penolakan dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kontroversi artinya ada sebuah ide yang dilahirkan oleh orang-orang tertentu, lalu kemudian banyak ide itu ditolak di tengah-tengah masyarakat. Anggaplah seperti ini misalnya, yang terjadi sekarang ini antara cebong dengan adu. Setiap ada kebijakan yang ada di tengah-tengah yang dilahirkan yang dihasilkan oleh pemerintah selalu ditolak oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu kontroversi. Ataukah kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah lalu ditolak oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, pertikaian. Pertikaian di sini adalah sebuah pertentangan di antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah perselisihan yang sudah bersifat terbuka. Kemudian yang ketiga, pertikaian. Pertikaian ini adalah sebuah proses sosial yang merupakan lanjutan daripada kontroversi. Kalau kepentingan itu ditolak, lalu kemudian ataukah kebijakan itu ditolak, maka terjadilah sebuah pertentangan atau perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Karena adanya perbedaan kepentingan di dalam, adanya perbedaan ide, adanya perbedaan ideologi yang terjadi di dalamnya, sehingga terjadilah kontroversi. Sehingga kontroversial ini akan melahirkan sebuah pertikaian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, konflik. Konflik mungkin sama dengan pertikaian, tetapi aspeknya yang berbeda. Kemudian bentuk disasosiatif yang keempat adalah konflik. Ini adalah sebuah proses sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya memang sebuah gejolak sosial yang alami. Adanya sebuah pertentangan, adanya sebuah perbedaan, adanya sebuah kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, sehingga biasa terjadi sebuah perselisihan atau konflik di tengah-tengah masyarakat, sehingga akan terjadi sebuah proses sosial yang negatif dan saling menjatuhkan satu sama lain. Demikianlah pembahasan bentuk interaksi pada kesempatan kali ini. Interaksi sosial ini adalah merupakan salah satu unsur yang harus kita ketahui di dalam beradaptasi atau yang biasa kita kenal wawasan sosial kemasyarakatan. Seperti yang saya bahas terdahulu bahwa sebelum kita beradaptasi ada beberapa unsur kemasyarakatan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial. Kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial.
Nah, ketiga variabel ini yang harus kita pahami, dan pembahasan unsur-unsur kemasyarakatan untuk kali ini adalah sampai pada interaksi sosial. Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sekian pertemuan kita yang membahas tentang wawasan kemasyarakatan, wawasan sosial kemasyarakatan, cara-cara beradaptasi di tengah-tengah masyarakat yang harus kita kenali sebelum kita berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita sikapi corona ini dengan bijak. Salah satu perilaku bijak yang kita harus lakukan itu adalah mentaati perintah pemerintah. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dikontroversialkan apa yang menjadi sebuah kebijakan pemerintah. Sebab saya yakin, orang beriman yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah demi kepentingan kesehatan kehidupan kita bersama. Tidak ada unsur politik di dalam. Terlepas dari itu, corona ini adalah sebuah penyakit yang selain dan menjadi sebuah momok dan juga menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan. Karena ada beberapa di sosmed bahwa corona ini adalah sebuah penyakit yang tidak alami, artinya adalah penyakit buatan. Nah, kalau ini terjadi, setelah corona ini akan ada lagi terjadi yang lebih ganas lagi yang akan terjadi dalam kehidupan dunia. Sebab hari ini Australia dengan tegas akan membentuk sebuah tim investigasi untuk mencari latar belakang munculnya corona. Sedangkan Cina saat sekarang ini kelabakan menghadapi Australia. Ada beberapa faktor yang memang sangat kalau saya sih pribadi percaya tidak percaya sih yang muncul dari corona. Tetapi kalau kita menggunakan akal pikiran, virus itu akan berkembang biak pada situasi dan kondisi awal yang sama dengan lingkungannya. Seperti di Cina, akan berkembang biak dengan situasi dan kondisi lingkungan atau iklimnya yang sama di Cina. Cuma yang ironisnya hari ini tidak mengenal musim, tidak mengenal lingkungan. Karena buktinya saja Arab Saudi begitu panas, Cina begitu dingin. Corona pun juga menghantam Arab Saudi. Indonesia yang memiliki iklim tropis sangat jauh berbeda dengan Cina. Indonesia pun juga tidak luput dari hantaman corona. Sehingga saya berpikir ada betulnya kalau misalnya virus itu tidak alami. Sehingga kalau memang virus ini adalah tidak alami, maka akan terjadi sebuah musibah besar yang akan terjadi di dalam peradaban dunia setelah corona. Karena apa? Cina akan dituntut dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah referensi berpikir di antara kita bersama, agar kita tetap stay di rumah dan selalu cuci tangan, selalu menjaga imun kita menghadapi corona. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.